Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar IPA tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, tentunya memiliki cara tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut adaptasi. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari serangan musuh atau situasi yang berada di sekitar makhluk hidup. Cara beradaptasi setiap makhluk hidup, khususnya hewan, berbeda-beda. Ada yang beradaptasi secara morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ciri khusus makhluk hidup berhubungan erat dengan cara adaptasinya. Bagaimanakah hubungan antara ciri khusus dan cara adaptasi makhluk hidup? Mari kita temukan jawabannya pada uraian berikut ini. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi sangat mudah diamati karena tampak dari luar. Contoh adaptasi morfologi adalah aneka jenis paruh dan kaki burung serta beragam tipe mulut serangga. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contoh bentuk mulut serangga. Mulut kupu-kupu mempunyai alat penghisap, gunanya untuk menghisap sari madu atau nektar pada bunga. Sedangkan nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Mulut ini digunakan untuk menghisap makanan berupa darah manusia atau hewan. Belalang mempunyai bentuk mulut penggigit atau pengunyah, dan mulut ini mempunyai gigi-gigi kecil untuk mengunyah makanan yang berupa daun. Dan yang terakhir adalah lalat. Lalat mempunyai alat penyerap pada mulutnya. Alat penyerap ini mirip spons atau gabus. Alat ini untuk menyerap makanan, terutama yang berupa cairan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan melalui fungsi kerja organ atau alat tubuhnya agar tetap bisa bertahan hidup. Secara tepatnya, adaptasi fisiologi mencakup fungsi alat tubuh hewan dalam bentuk enzim yang didapatkan dari suatu organisme. Contoh hewan yang pertama adalah kucing. Kucing memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat dan runcing. Alat tersebut digunakan untuk mencari makanan. Selain itu, kucing juga memiliki bantalan kaki agar saat mengendap-endap tidak mengeluarkan suara. Kucing memiliki otot kaki yang sangat kuat. Kucing memiliki kumis di sekitar hidungnya untuk mendeteksi keadaan lingkungan di sekitarnya. Kucing juga memiliki alat keseimbangan di telinga bagian dalam agar saat jatuh masih tetap bisa bertumpu pada kakinya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Beberapa contoh adaptasi tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, mimikri. Kedua, autotomi. Ketiga, hibernasi. Keempat, estivasi. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku pada mamalia air. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mimikri. Mimikri adalah kemampuan mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulit. Contohnya pada hewan bunglon. Jika bunglon berada di dedaunan, warna kulit bunglon menjadi hijau. Sebaliknya,
Apabila bunglon berada di batang pohon, maka kulitnya akan berubah menjadi warna kecoklatan seperti warna batang pohon. Perubahan warna kulit sesuai dengan lingkungan seperti yang dilakukan bunglon dinamakan mimikri. Yang kedua, autotomi. Autotomi adalah kemampuan mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Contohnya seekor cicak. Jika seekor cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya secara mendadak akan putus dan bergerak-gerak, sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak tersebut. Kesempatan itu digunakan cicak untuk menghindarkan diri dari kejaran pemangsa. Yang ketiga adalah hibernasi. Hibernasi adalah kemampuan alami yang dimiliki hewan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di musim dingin. Ciri-ciri hewan yang melakukan hibernasi yaitu 1. Suhu tubuh rendah. 2. Detak jantung dan pernafasan sangat lambat. Tujuan hibernasi yaitu untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan menghemat energi. Beberapa contoh hewan yang melakukan hibernasi antara lain 1. Beruang kutub. 2. Ular. 3. Kura-kura. Dan yang terakhir, pengkarung yang tetap tinggal di sarang selama musim dingin. Contoh adaptasi tingkah laku yang berikutnya adalah estivasi. Estivasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menurunkan laju metabolisme suhu tubuh dan detak jantung. Tujuan hewan melakukan estivasi adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Contoh beberapa hewan mamalia yang berestivasi untuk menghindari cuaca kering adalah 1. Lemur kerdil. 2. Kelelawar. 3. Tupai. Contoh adaptasi tingkah laku yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku pada hewan mamalia air. Hewan vertebrata dari golongan mamalia dan reptilia yang hidup di dalam air tetap bernafas menggunakan paru-paru. Hal tersebut tampak sangat jelas pada cara bernafasnya ikan paus. Setiap saat paus muncul ke permukaan air untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, sampai paru-parunya penuh sekali, yaitu sekitar 3.350 liter. Setelah itu, paus akan menyelam kembali ke dalam air. Dengan udara sebanyak itu, paus mampu bertahan selama kira-kira setengah jam di dalam air. Pada saat muncul kembali di permukaan air, hasil oksidasi biologi dihembuskan melalui lubang hidung seperti pancaran air mancur. Sisa oksidasi ini berupa karbon dioksida yang jenuh dengan uap air yang telah mengalami pengembunan atau kondensasi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.